أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هدى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روح آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة أجمعين والأئمة الصالحين المشايخين في الدين والفقهاء المحدثين والمفسرين ثم روي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا خالاتنا ومشايخنا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات روح الشيخ محمد بن عبد الرحمن ثم روح ولد حجي الشيخ بن محبوب ثم روح الشيخ من شيخ عثمان شرف محمد راوي ثم روح الشيخ من شيخ سيدي السلفاني ثم روح الشيخ من شيخ إسماعيل الزين اليمني ثم روح الشيخ من شيخ محمد باكر كي مرزوقي ثم روح الشيخ عبد الوهاب حجي الصمد ثم الشافعي الزبي ثم روح الشيخ عرفان حلمي ثم روح الشيخ أبي علوي سيد أبو بكر ثم روح الشيخ عبد الحتى لدي المغربي ثم روح الشيخ محمد آمين الحر المكي اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل Profesor rahimahullah ta'ala wahal qad ataka hadis Musa, dan apakah sungguh telah datang kepadamu akan cerita Nabi Musa. Izra'a naran faqala li ahlihi limratihi umkusu hunna wa zalika fi masirihi min Madyana taliban Misra. Inni anastu absartu naran la'alli atikum min qabasin syu'latin fi ra'sin fatilatin aw audin aw ajidu 'ala an-nari hudan ay hadiyan yadulluni 'ala tariqi wa kana akhta'aha bi zulmatil laili wa qala la'alla li'adamil jazmi bi wafa'il wa'di. Ketika melihat Nabi Musa akan api, maka Nabi Musa berkata kepada ahlinya, kepada istrinya, tinggallah di sini. Dan yang demikian itu terjadi pada perjalanan Nabi Musa dari Madian mencari negeri Mesir. Sungguhnya aku melihat akan api, mudah-mudahan aku bisa mendatangi akan kamu dari api tersebut, akan dari api tersebut nyala api, artinya obor pada kepala obornya atau yang ada di kayu, atau aku mendapati atas api tersebut petunjuk, artinya yang memberikan petunjuk, yang menunjuki aku atas jalan. Dan adalah Nabi Musa menyalahinya karena gelapnya malam. Dan Qala mengatakan la'alla, karena ketiadaan pasti, dengan menunaikan janji. Falamma ataha wa hiya syajaratu ausyajin nudiya ya Musa. Maka tatkala Nabi Musa mendatangi api tersebut, artinya dan yaitu pohon ausyaj, pohon yang berduri, dipanggil, wahai Musa. Ini bikasrah hamzati bita'wili nudiya bikila wa bifatihah bi taqdiril ba'i. Ana ta'kidun li ya'il mutakallimi rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasil mutahhari awil mubaraki tuwa badalun aw atfu bayanin bitanwini wa tarkuhu masrufun bitanwin wa tarkihi masrufun bi i'tibaril makani wa ghairu masrufin litanisi bi i'tibaril buq'ati ma'al alamiyati. Sungguhnya aku lafaz ini dibaca dengan kasrah hamzah dan mentakwilkan lafaz dengan mentakwilkan nudia dengan kila, dan dengan dibaca dengan fathah dengan takdir ba. Sesungguhnya aku ada anak, ini adalah taukid bagi yang mutakallim. Aku adalah Tuhanmu, maka lepaslah sendalmu, sungguhnya engkau berada di wadi, di lembah yang disucikan atau diberkahi, yaitu lembah tua.
Lafaz tua menjadi badal atau ataf bayan dengan tanwin dan tanpa tanwin. Dia ditasrif, disorofkan dengan ditanwinkan dengan itibar tempat dan tidak menerima tanwin karena muannas dengan itibar tempat beserta alamiah. Wa nakhtartuka min qaumika fastami' lima yuha ilaika minni. Dan aku telah memilihmu dari kaummu, maka berilah dengar dengan apa yang ia diwahyukan, yang diwahyukan kepadamu dariku. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri fiha. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku pada sholat tersebut. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha 'anil nasi wa yuzhiru lahum qurbaha bi'alamatiha litujza fiha kullu nafsin bima tasma bihi min khairin aw syarrin. Sungguhnya kiamat itu nanti akan datang. Hampir saja aku menyembunyikan hampir mendatanginya. Aku menyembunyikannya dari manusia dan menampakkan bagi mereka akan dekatnya dengan tanda-tanda kiamat tersebut, supaya dibalas pada pada hari kiamat tersebut tiap-tiap jiwa dengan apa yang telah jiwa tersebut usahakan dengannya dari kebaikan atau keburukan. Fala yasuddannaka yusrifannaka anha ay anil imani biha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fi inkarika fatarada ay fatuhliku in sodakta anha. Maka janganlah maka tidaklah ia memalingkan kamu darinya, artinya dari keimanan dengan sa'ah, dengan hari kiamat. Orang yang tidak beriman dengan hari kiamat tersebut dan mengikuti hawa nafsunya pada mengingkari hari kiamat, lalu ia nanti akan binasa. Maka kamu akan binasa jikalau kamu berpaling darinya. Wa matil kainat biyaminika summa qala wa matil kainatun biyaminika ya Musa ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana futuhal arifin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wal nafa'ana bihi wa bihi fid dunya amin. Wa hal qad ataka hadithu Musa. Wa hal, dan apakah sungguh telah datang kepada engkau akan cerita tentang Nabi Musa. Jadi pertanyaannya, istifhamnya litashwik ya, buat takrir. Apa kalau bahasa kita? Jadi untuk apa? Untuk penasaran gitu istilahnya. Jadi bukan istifham untuk diapain? Dijawab gitu. Ya. Jadi apakah sudah datang cerita kepada engkau tentang Nabi Musa? Lalu kenapa pertanyaan itu ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Nanti ada kaitan dengan istimrarnya, istimrar khitab atau istimrar perintah. Artinya mungkin juga ini bagi tasliyah, jadi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, bahwa
apa yang beliau hadapi pada saat sekarang, ya juga dihadapi atau dirasakan dengan atau oleh nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Jadi ada rasa hiburan gitu. Mungkin yang dihadapi Rasul tidak seberat yang dihadapi nabi-nabi sebelumnya, atau yang dihadapi Rasulullah sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu kan jadi ada hiburan. Nah, pertanyaan ini bukan pertanyaan harus dijawab, tapi pertanyaan rasa penasaran itu. Apakah sudah datang kepada kamu tentang cerita Nabi Musa gitu? Karena Allah berfirman seperti itu. Ya, nggak mesti jawab belum, enggak gitu. Karena kan bukan untuk dijawab. Izra'a naram faqala li ahlihi limratihi umkusuhuna wa dzalika min nasirihi min madyana taliban misra inni anastu absartu naran la'alli atikum minha biqabasin sya'latin fi ra'si fatilatin a'udin aw ajidu 'alan nari hudan ay hadiyan yadulluni 'ala tariqi wa kana akhtaha li zulmatil laili wa qala la'alla li adamil jazmi wa fa'il wa'di. Apa cerita Nabi Musa? Baik cerita yang mana ya Ustaz ya? Cerita kelahirannya, cerita bertarung dengan Fir'aun, macam-macam cerita. Ini cerita yang mana? Yang Allah tanyakan hadis Musa. Nah, itu apa? Uzkur, ingatlah di waktu. Ya, ini cerita yang ini berarti cerita itu bagian ini gitu. Jadi bukan bagian lain. Ro'a naron, di waktu Nabi Musa melihat api. Faqala li ahlihi, maka Nabi Musa bersabda kepada keluarganya, yang dimaksud kepada istrinya, umkusu huna, diam di sini. Nabi Musa melihat api dia. Nah, wa dzalika fi masirihi min Madyana taliban misra. Ini terjadi waktu perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju Mesir ya, dari Mesir kan menuju Mesir. Jadi sebut Taliban nanti karena Nabi Musa nggak tahu jalannya, nggak sebut Taliban. Jadi kalau menuju ke Mesir udah tahu kan, ini belum tahu. Maka nanti di belakang ada kata-kata itu. Ini anastu absartu naran, sungguhnya aku melihat ada api. Lali atikum biha biqabasin. Mudah-mudahan aku dapat mendatangkan kepada kamu dengan api itu biqabasin sya'latin, artinya apa? Nyalanya api ya. Artinya nyalanya api itu fi ra'si fatilati audin apa? Di ujung obor atau kayu gitu. Jadi maksudnya Nabi Musa itu mau ngambil gitu. Jadi dan apinya di sana gitu. Mudah-mudahan aku datang kepada kamu dengan membawa kobaran api itu di obor atau di kayu gitu. Jadi mau dibawa gitu. Berarti kalau gini kan gambarannya apinya bukan di situ, api apa? Jauh. Isinya diam sini dulu, aku ambilin karena ngeliat ada api di sana gitu kan. Nah, didatangi nanti mudah-mudahan aku dapat bawa api itu ya gitu. Au ajidu 'alan nari hudan. Atau aku mendapati atas sapi itu ada petunjuk, hadian yadulluni ala tariqi. Artinya petunjuk hadian yang menunjuki jalanku untuk di jalannya ala tariqi. Jadi ini maka dikatakan wa kana akhfaha li zulmatil laili. Ini Nabi Musa itu menyalahi jalan karena gelap gitu. Jadi gelap, mudah-mudahan melihat cahaya itu kelihatan jalan ke sono jalannya gitu. Jadi Nabi Musa itu menyalahinya jalan itu karena gelap. Kalau tadi kan kalaupun nggak bisa bawa obor, bawa api, ya minimal kalau udah ngelihat api itu kelihatan jalan gitu. Karena gelap itu nggak kelihatan, mungkin ada akan jalan gitu. Nah, wa qala la'alla li adamil jazmi wa fa'il. Nabi Musa menggunakan kata la'alli atikum gitu ya. La'ala itu karena tidak ada tidak ada
kepastian untuk menepati janji pakai Allah. Jadi Nabi Musa nggak pede juga dalam pengertian Islam. Dan artinya ya bawa api itu nggak pasti juga begitu. Nah, jadi pakai kata la'alla ini kalau la'alla dinisbahkan kepada manusia. Tapi kalau la'alla dinisbahkan kepada Allah, itu apa? Ya, tahqiq dia, pasti. Nah, ini makanya masih katakan la'alla li'adamil jazmi biwa fa'il wa'di. La'alla itu karena tidak ada kepastian untuk menepati janji. Janji apa? Janji Nabi Musa mau bawa apinya buat istrinya, ya. Itu pakai kata apa? Pakai la'alla gitu kan. Ya, itu sini kan sudah benar-benar artinya ini anastu narol la'ali atikum min hadi qabasin. Ya kenapa? Karena membawanya dengan api, membawanya dengan obor, membawanya dengan kayu kan belum tentu ada di sana ada kayu atau apa gitu. Kalau yang buat bisa diapain? Bisa dibawa. Tapi kalau nggak ada itu minimal setelah melihat api itu kelihatan jalan mau jalan ke arah mana gitu. Karena Nabi Musa sepertinya apa? Hal zulmatil, ya. Kenapa? Zulmatil lail, ya. Karena apa? Nabi Musa ya merasa sasar atau keder gitu kan. Karena gelapnya malam, mudah-mudahan ada api itu kelihatan, oh jalan sono menuju. Maka tadi katakan apa? Taliban Misra. Jadi bukannya masirihi min Madyana ila Misra gitu. Kalau itu seolah-olah udah apa? Udah tahu gitu. Ini kan Taliban Misra. Nah, jadi siapa? Mencari Mesir gitu isi karena belum tahu jalannya, ya. Falamma ataha wa hiya syajaratun au syajun, ya. Nudiya ya Musa. Ketika tatkala mendatangi oleh Nabi Musa akan itu apa? Api, ya. Tadi kan api yang lihat. Ternyata wahia syaitun au syaj. Dia pohon apa tuh? Apa tahusannya? Pohon yang berduri yang di sana gitu kali ya. Apa nama pohon apa gitu kan ya. Jadi ya ternyata dia sebuah pohon gitu kan. Dia sebuah pohon. Ya nggak kebayang sih kalau di padang pasir emang ada pohon-pohon berduri kering gitu emang ada. Jadi ya kalau kita lewat di padang pasir itu kayak apa kalau kita itu pohon agak ada daunnya itu kayak cuman kayak pohon patah tulang begitu, ya. Cuman dia itu coklat gitu. Iya, jadi tapi dia tumbuhan gitu. Jadi kalau kita ngeliat tuh kayak tumpukan begitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak tahu tuh daun pohon apaan gitu, ya. Jadi ada tapi dia macam pohonnya sudah tua gitu, sudah kayak pohon beringin tua gitu. Ada di daun. Tapi kalau yang sering banyaknya pohonnya ya itu dia bergumpal gitu, kayak batang-batang doang begitu berduri dia ada duri itu, tapi nggak hijau warnanya coklat, jadi kayak kering. Katanya sih nggak kering emang begitu modelnya. Sedangkan kalau padang pasir yang buat itu kan biasa sebut idkhir. Kalau itu rumput padang pasir, rumputnya kering, dia bukan hijau kayak kita gitu rumputnya, tapi dia hidup. Yang itu yang dibuat apa tuh? Kalau zaman Nabi itu sela pemakaman itu dipakai idkhir supaya aroma bau busuk nggak keluar gitu, ya. Atau waktu sahabat Rasulullah yang Mus'ab atau Mus'ab bin Umair, ya, yang ketika mati syahid di perang Uhud yang ditutupin palanya, kakinya kelihatan, tutupin kakinya, palanya kelihatan. Maka Rasulullah tutupin kakinya, palanya, kakinya pakai idkhir. Itu lah rumput-rumputan padang pasir. Wah itu, ya. Itu kalau idkhir ini kenapa? Ini sebenarnya syajatun au syajatun. Soalnya ini pohon, ya, kayak pohon gede gitu, ya. Itu pohonnya apa? Nyalah lah gitu, ya. Makanya salam mataha iya syaitun au, ya. Ini dia ya Musa. Ini tidak tergambar yang dilihat oleh Nabi Musa api, ya. Tapi ketika salam mataha wahiyya syaitan, dia datangi ternyata dia pohon ausyaj. Yang permasalahannya apakah pohon itu terbakar
Ini itu masalahnya. Apakah pohonnya itu menyala gitu? Tapi yang jelas Nabi Musa ngelihatnya api. Maka dia datang ke api itu. Maka didatangi ternyata apa? Sebuah pohon. Tapi menyalanya itu apakah dia terbakar? Apakah dia memang bercahaya gitu, terang gitu ya. Nah itu yang maka kalau dibaca di komik nih api. Ada kan di komik di bukit kayak apa pohon itu apa nyala gitu. Ya, kenapa kita katakan praduga Nabi Musa itu api? Kan dikatakan ini asnastu naro ya, yang lihat apa api. Tapi ketika didatangi dalam mataha anu dia yang ataha mendatangi itu api itu, tapi pasti katakan itunya itu sajatun ausaj, apinya itu apa? Sebuah pohon ausaj. Dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa. Ini dikasih hamzati bita'wili nudia. Ini artinya nudia ini ya, ini nudia yaqila wa bikatha bitakleba dengan kasrah hamzah. Ini ya, bukan ani. Jadi kan kenapa? Karena ta'wil nudia tadi akan dipanggil. Ini ana rabbuka, ana takdil dia ilmu takalim. Jadi kalau sebenarnya udah ini cukup ini rabbuka ya, udah ada ini, ada apa lagi, ada ana kan, jadi dia mau atof misalnya ya, tapi ini kan enggak, ini kan sendiri yang nggak ada atofnya kan. Ini udah cukup gitu, ini rabbuka, tapi ditakikan ini ana rabbuka ya. Ya aneh apa tuh? Taukid. Ya. Taukid dari mana? Dari ini. Ya. Kalau kita itu ya, kalau jadi mubtada lagi, robuka ya khabar. Ana robuka ya, kata ini. Iya, ya kan dia kan jadi domain pas jadi mau jadi takkid saja dari yang mutakalim kan. Ini domir innanya kan yang mutakalim kan ya, ini itu kan yang mutakalim jadi apa maaf jadi isim apa, isim inna itu ya, isim inna. Jadi kan tanya ya khabarnya kan sudah buka ya, ananya itu kan, jadi ananya apa terus ini apa ya mutakalim ya takkid ya, takkid ya, karena seperti kita al kalamu huwa labzu, labzu udah jadi khabar mutab dari kalam kan, huwanya di apa gitu kan. Al kalamu huwa labzu, huwanya di apa gitu kan. Al kalamu mubtadahu, al labzu khabar, kenapa ada huwa? Nah, kan? Ini al kalamu labzul murakabun cukup kan, jadi al kalamu huwa labzul murakabun mufidu bil wadni, ada huwanya itu. Maka sebut huwa domiru faslin la mahalla laha min i'rab. Ini apa? Ya kan itu kalau di dunia bisa, kalau di sini masa iya nggak ada, harus ada. Al-Quran nggak mungkin abasa, nggak mungkin apa, nggak mungkin sia-sia, satu huruf pun pasti punya makna gitu ya, nggak bisa Al-Quran itu. Nah itu udah nggak ada gunanya, nggak bisa, Quran nggak bisa karena dia kalamu, nggak bisa katakan dia nggak ada gunanya. Ya, jadi pasti ada hikmahnya di situ ya. Ini ana rabbuka, sungguhnya aku ini Tuhan kamu. Nah inilah yang menjadi apa ya, penafsiran atau perdebatan para ulama, terutama para filosof yang kata melihat Tuhan itu di dunia gitu kan. Nah Nabi Musa dapat melihat Tuhan di dunia gitu. Yang mengatakan Nabi Musa tidak melihat Tuhan, yang dia lihat cahaya. Sama halnya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj Sidratul Muntaha, ketika ditanya apa yang kau lihat, nur. Yang dia apa? Hanya cahaya gitu kan. Nah, apakah cahaya itu manifestasi dari keberadaan Allah, ataukah itu hanya pantulan, artinya bukan Allahnya gitu ya. Jadi kalau Allah itu cahaya, nanti kan berarti Allah itu berjisim, berbentuk. Maka apakah itu, nah jadi seolah-olah yang dilihat cahaya itu bukan Allahnya gitu. Tapi kemudian permasalahannya makanya kan Nabi Musa kan kalamu kan ya, karena Allah apa,
ngobrol dengan Nabi Musa. Nah, pertanyaannya yang bicara itu apakah cahaya itu atau yang lain? Maka di situ banyak perdebatan atau takwilan yang macam-macam. Yang pengertian bisa jadi yang muncul hanya benda, tapi yang bicaranya itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi hanya memancarkan sinar itu bukan zat Allah gitu kan. Bukan sifat Allah juga. Kenapa? Sinar itu makhluk. Cahaya itu makhluk. Allah itu khalik gitu. Karena cahaya dan sinar itu suatu saat akan padam. Allah nggak mungkin padam, berarti itu bukan Allah gitu. Itu kan kalau nanti itu dikatakan Allahnya itu sinar, itu nggak bisa diterima untuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Kenapa? Karena sinar itu, cahaya itu makhluk dan dia hilang. Ya, sinar itu hilang. Artinya dia bisa bercahaya, tapi dia akan hilang kalau ada cahaya yang lebih terang lagi, dia nggak akan gunanya. Patomak bisa terang atau lilin bisa terang ketika digelap, tapi ada lilin, ada patomak, lilin mungkin akan kalah cahayanya. Ada patomak, ada lampu pijar, mungkin kalah lampu pijar. Ada lampu pijar, ada matahari, ya itu kan jadi itu semuanya makhluk gitu. Nah, itulah perdebatannya. Maka apakah yang dilihat oleh Nabi Musa itu Allah? Bukan. Itu hanya makhluk Allah yang Allah tampakkan itu untuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa yang digambarkan oleh Al-Quran berbentuk apa dikatakan tadi nar, api yang dilihat itu hanya ingin supaya apa namanya menjadi daya tarik Nabi Musa untuk mendatangi itu gitu. Karena kan kalau Allah tampakkan itu kan apa? Kan sampai ada yang kan Nabi Musa kan pernah ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai akhirnya apa? Kamu lihat gunung, kalau sanggup gunung itu kan hancur. Maka pakhar Musa saiko. Musa apa? Tersungkur, pingsan. Kan Nabi Musa pingsan. Maka Rasulullah SAW digambarkan nanti pada hari kiamat itu setelah tiupan pertama mati semua. Setelah bangkit ternyata Nabi Musa sudah ada di aras itu, sudah sedang berpegang gitu. Kata Rasulullah, aku nggak tahu apakah Nabi Musa itu dihidupkan lebih dulu atau jangan-jangan dia nggak mati dulu, atau udah nggak mati lagi, udah nggak pingsan, karena dia pernah dipingsankan pada waktu sebelum jadi pas sangkakala itu. Nah itu kan Rasulullah kan begitu. Jadi ketika digambarkan tiupan pertama sangkakala itu mati semuanya, ketika bangkit nyata Nabi Musa sudah ada gitu, sudah bangun, sudah bangkit keluar. Apa Rasulullah, apakah mungkin Nabi Musa sudah dibangkitkan lebih dahulu dari yang lainnya, atau dia nggak pingsan lagi karena sudah pernah pingsan waktu awal ketika melihat itu. Nah itu yang jadi perdebatannya ya. Ala kulli hal yang jelas Allah bukan makhluk. Kalau cahaya itu pasti makhluk. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW pun bukan Allah, karena kan dia membawa hijab. Itu hanya mungkin gambaran, itu hanya cahaya saja. Jadi cahaya itu artinya yang sesuatu yang bisa dilihat. Kan pertanyaan sekarang begini, Allah itu yang termahjub kita, apa Allah mahjub sama kita, atau kita termahjub sama kita? Allah melihat kita nggak melihat Allah. Ini yang termahjub, kita nggak bisa, ada hijabnya gitu. Apakah Allah menghijab zatnya supaya tidak terlihat? Padahal Allah maha terlihat. Kenapa kata Allah maha terlihat? Allah nggak akan bisa alam ini nggak bisa akan tampak kalau Allahnya nggak menampakkan zatnya. Itu bahasa filosofis yang sulit untuk dicerna oleh manusia awam atau orang awam gitu kan. Jadi yang termahjub kita tidak melihat Allah itu termahjub. Ya, tapi yang memahjubkan itu, yang menghalangi itu apa gitu? Nah, ada yang mengatakan keterbatasan kita. Jangan keterbatasan kita. Padahal Allahnya nggak termahjub. Allahnya nggak menghijab. Kenapa? Mustahil Allah itu terhijab karena Allah maha zahir. Ya, Allah maha zahir, mustahil Allah terhijab. Kenapa? Dengan zahirnya Allah itu alam ini ada. Gitu. Nah maka kenapa kita nggak melihat Allah? Nah ada yang mengatakan apa kita terhijab? Bukan terhijab, mengatakan kita terbatas. Buktinya ada manusia yang dapat tanda kutip
bukan melihat, tapi keberadaan alam ini yang dirasakan atau yang dia dengan rasa ya, dengan indranya dia, bahwa keberadaan alam ini ya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilihat alam ini bukan sebagai utuh alamnya, tapi yang dia lihat adalah sebagai perwujudan adanya zat yang maha, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu bahasa filsafat kan macam begitu. Nah, artinya di sini membicarakan kenapa Nabi Musa bisa melihat cahaya itu. Nabi Muhammad juga bisa melihat cahaya, tapi apakah itu Allah? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Maka para ulama mengatakan itu bukan Allah. Kayak kita ini lihat cahaya nih, ini ya. Kita ngelihat karena ada terang kan. Jadi kita kan bisa melihat benda-benda nih karena terang. Pertanyaannya, apakah yang kita sebut lampu? Karena kan yang ya, terang ini pakai apa nih? Lampu kan, lampunya kita matiin, gelap. Tapi ketika kita lihat ini terangnya, apakah terang ini lampu? Itu bukan lampu itu. Bukan ini kan? Ya kan kita lihat nih, kenapa kita melihat? Karena terang dia, ada cahaya dia. Nah kan kalau dalam teori fisika itu, sebenarnya kita melihat mata kita ini, yang mata kita yang melihat atau bendanya yang bercahaya gitu. Kan kalau jadi kan pertanyaan di fisika ya, fisika. Apa benda memantulkan cahaya jadi kita bisa melihat, ataukah mata kita kan kalau misalnya teorinya bendanya yang memantulkan cahaya sehingga mata kita dapat apa? Melihat. Buktinya di area gelap benda itu bersinar gitu ya, walaupun sisi gelap kita bisa apa? Lihat benda itu, padahal ruangan itu gelap gitu, tapi dia bercahaya. Berarti bukannya mata, tapi apa yang mengirimkan sinar itu, benda itu ke mata kita, sehingga kita terpenangkapan di teorinya. Kalau fisika kan gitu, belajar apa tuh namanya, pembiasan cahaya gitu ya, cuma ada hitungannya gitu kan, macam-macam lah, pusing lah. Ya, jadi cahaya, jadi gini, ini kita melihat ini karena ada cahaya. Nah, cahaya itu yang lampu, tapi apakah cahaya ini lampu? Bukan juga, kenapa? Lampunya di situ, bukan ini, bukan. Nah, makanya tadi kalau Allah menampakkan zatnya dilihat dengan cahaya, apa cahaya itu Allah? Ternyata ya bukan Allahnya cahaya itu. Jadi kayak tadi lampunya ternyata bukan cahaya, ini bukan lampunya itu kan, ternyata lampunya begitu aja. Dia kan sinar begitu misalnya. Tapi kan kita cahaya sini-sini nih. Tapi lampunya itu kan, ini lampu, itu kan gitu ya. Dia cahaya, ini kan udah begitu aja kan. Kita matiin, sudah dia bentuknya mati gitu, bohlam biasa. Ketika nyalain berwarna putih, itu saja kan. Tapi efek di sini kok bisa terasa itu. Nah itulah yang para ulama sufi mengatakan kita merasakan adanya Allah dengan apanya? Dengan efeknya. Bukan adanya Allah dengan efeknya. Kenapa? Efek adanya Allah, pengadanya Allah, kita rasakan ada alam ini gitu loh. Ada pengaturan, itu adanya Allah, tapi Allah bukan itu gitu. Alam ini yang kita, jadi cahaya ini dirasakan karena efek dari apa? Pengaruh dari lampu itu, tapi apakah ini lampunya? Bukan. Ini kita matiin begini-begini, tetap aja begini adanya, tapi kalau dimatiin lampunya, habis padam semua. Nah, jadi alam ini adanya ya ruh pengaruh asar dari adanya Allah ya alam ini, tapi alam ini bukan Allah gitu. Ya kalau sono pusing dah ya. Belajar filsafat ya begitu gitu kan. Tapi mau nggak mau saya jelasin karena ini maksudnya Nabi Musa melihat cahaya gitu. Tapi pertanyaan, jadi Allah itu cahaya dong gitu kan, gitu kan? Kita kan harus menjelaskan kalau itu Allah itu cahaya. Kalau kata kita iya Allah cahaya itu makhluk. Tapi itu makhluk mustahil kan? Tapi lihat Nabi Musa cahaya, lihat Nabi Muhammad cahaya. Jangan kata ketika apa engkau melihat Allah? Tidak. Yang aku lihat cahaya. Lalu ketika Nabi Musa, apalagi Nabi Musa lebih gamblang lagi, sudah melihat cahaya, ada apa? Ada kalam lagi. Ya kan? Ya Musa inni ana rabbuka. Itu kan kalam dong. Itu kalamnya. Jadi yang ngomongnya pakai cahaya itu yang nggak tahu kan.
yang didengar oleh Nabi Musa yang bicara apa cahaya itu. Jadi seolah-olah ada cahaya, ada suara, tapi bukan berarti yang bicara suara itu, cahaya itu gitu. Kayak kita bisa gelap gitu, tiba-tiba nyala terang, terus kedengaran suara cahaya. Ada suara, gelapnya suasana jadi terang, ada suara, ya mungkin suaranya suara salon, tapi bukan karena apa? Cahaya itu kan pas gelap terang, pas terang kita bisa melihat, ya kayak gini lah. Kayak kita lampu mati, padam gitu kan ya, lampu padam, semua mati kan. Ketika dia nyala, cahaya ada, terus mikrofon nyala kan, ngomong dia. Jadi kan bukan karena cahaya itu kemudian ada suara gitu kan, tapi ya cahaya ada gara-gara sudah nyala lampunya, tapi ada suara ya karena ada mikrofonnya itu di salonnya itu gitu. Jadi berbeda hal gitu. Nah ini jadi artinya di sini bisa jadi ya cahaya itu hanya sebagai penarik Nabi Musa untuk menuju ke sana, cahaya suara ya lain lagi gitu istilahnya seperti itu ya. Ini nanti ya kalau baca secara klasikal ya beres begitu saja, cuman itu tadi kalau kita lakukan lebih dalam lagi pertanyaannya ya bahkan di sana kan mufasir malah menyebutkan dengan apa? Absortu ya, basora gitu. Tapi Nabi Musa mengatakan anasnya. Ya, yang anasnya itu yang kalau mau diteliti lebih jauh itu kenapa menggunakan itu. Tapi mufasir kemudian menafsirkan anas itu kenapa? Absortu ya. Fakhla'na alaika, bukalah dua sendal kamu, innaka bil wadil muqaddasi mutahhari awil mubaraki. Sungguhnya kamu berada di lembah yang muqaddas, yang disucikan, yang dibersihkan, diberkahi. Namanya lembah Tua. Ya. Jadi Tua ini jadi badal dari apa? Wadil muqaddas atau juga jadi apa? Atap bayan. Kalau di Alfi ada atap bayan ya. Susah ngapalnya itu. Atap bayan apa? Paling pas sudah itu yang berapa ratus ya atap bayan itu. Di atas 500 nggak salah ya, sampai 400-an ya. 400-an. Udah atap bayan udah keblinger kan udah ke 400-an ya gitu. Tapi kadang-kadang kalau dulu kan ulangnya pas 500 gimana? 500 yang kedua lancar itu. Tapi pas udah 500 yang pertama pas sudah atap bayan semua itu tuh udah 400-an udahlah mulai down gitu kan. Ya, jadi ini ada atap bayan itu nggak ada huruf atopnya ya, tapi dia di atap bayan ya. Jadi Tua itu bisa jadi atap bayan atau jadi apa? Badal mungkin badal syai' ya, atau badal kul minal kul ya. Nah, atap bayan bisa ditanwin tuan. Juga bisa watarkihi diapain. Jadi masrufin. Jadi kalau dia dengan tanwin dan juga dengan tanwin dia mau apa? Musarrif ya. Musarrif diantibari makan. Apa dia? Tempat ya. Tapi juga apa? Bisa masruf, musarrif. Tapi apa itunya? Tanis, bu'ah dan apa? Alamiah. Ya kan kalau musarrif kan harus ada ilatnya kan? Ilatnya apa gitu kan? Ada nama, ada wazan fi'il gitu kan ya. Ada wazan fi'il seperti ahmada, atau wazan af'ala gitu kan. Atau alamiah wazan fi'il gitu kan. Ahmada kan alamiah juga apa? Wazan fi'il, maka dia ghair musharrif gitu kan. Ada juga ajam kan ya. Yang apa? Yang bukan Arab gitu istilahnya. Nah, di sini ilatnya apa? Dia dikatakan apa? Tanis dan apa? Ada alamiah ya, tempat dan alamiah. Wa nakhtatuka min qaumika, dan aku memilih engkau dari kaum engkau. Fastami ilma yuha. Maka fastami ilma yuha ilaika minni. Maka dengarkanlah bagi apa yang diwahyukan kepada engkau dari aku. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri fiha. Ya. Nah, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingat aku. Nah, ini yang dimaksud tadi istimrornya dakwah Rasulullah itu. Jadi
pesannya Nabi kan tadi tanyakan wal ataka hadis Musa, ya kan gitu kan ya. Nah, udah belum sampai belum cerita Nabi Musa, karena dia ditashwik untuk apa, untuk rasa penasaran dan informatif sifatnya. Nah, pertanyaannya apa yang Allah ingin sampaikan, pesan dari pertanyaan itu. Nah, pesannya adalah bahwa ternyata dakwah Rasulullah itu apa, istimror gitu, berkesinambungan. Sebelumnya pun sama Nabi Musa. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi Musa gitu, nggak nabi-nabi yang sebelumnya ya. Nabi Musa kaitannya nanti dengan apa? Untuk jawaban kepada Bani Israel ya. Ini kan yang dihadapi Rasulullah ini kan apa? Ini kan Yahudi dan Nasrani, ini yang paling ini kan. Jadi Nabi Musa banyak informasi karena Rasulullah sebagai argumentasi untuk apa? Untuk kaum Yahudi dan Nabi Musa, bahwa kalau mereka mengakui Nabi Musa sebagai nabi dan risalah Rasulullah itu apa? Pasti sama gitu. Jadi artinya dakwah Rasulullah bisa mereka mengakui Nabi Musa sebagai nabi. Ketika Rasul menyampaikan risalah, ternyata risalah Rasulullah dengan Nabi Musa ketauhidannya sama, nggak mungkin berbeda. Nah, itulah yang akan diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai argumentasi dakwah untuk menghadapi orang Yahudi gitu. Artinya orang Yahudi pasti beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena sama misinya, sama dakwahnya gitu kan. Yang kedua, waqimis sholata li zikri ya. Nah, ini kan Nabi Musa ya, dan jika sholat untuk mengingat aku. Nah, berarti apa? Sholat itu ya ibadah yang sama gitu kan. Sampai saat ini, atau sebelumnya sama. Buktinya kalau kita ingat kisahnya Mi'raj ya, sebelum Mi'raj ya, Isra ketika sampai di masjid apa? Aqsa itu kan. Nabi kan diriwayatkan sholat berjamaah dengan para nabi di situ. Nabi Rasulullah jadi apa? Imamnya kan. Pertanyaannya di briefing dulu nggak? Nabi jadi imam gitu. Terus briefing nggak itu bisa? Tahu ya, pasti kan dia jadi imam pasti apa? Ya sudah tahu sholatnya gitu kan. Nggak pakai ini sholatnya begini ya, nggak begitu. Artinya para nabi sudah tahu Nabi jadi imam sholat, berarti sholatnya sama. Ketika sholat semuanya akan seperti itu gitu. Nggak di briefing misalnya, sholatnya ini ya begini ya, nggak kebayang kalau nggak gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Sama sholatnya gitu ya. Nah, tapi ada tujuan ini sholata li zikri fiha. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha anin nasi. Sungguhnya apa? Kiamat itu atiyatun pasti datang. Akadu hampir aku apa? Ukhfiha apa? Sembunyikan dia dari manusia. Wa yuhilahum qurbuha. Wa yuhilahum qurbaha ya. Nah, qurbaha li alamatiha. Jadi Allah sembunyikan, tapi Allah nampakkan udah dekat itu dengan aja. Kalau udah dekat Allah kasih apa? Allah kasih tanda-tanda, alamat-alamat. Kan di maka Rasulullah menyampaikan alamat kiamat sudah begini-begini. Jadi memang akadu ukhfiha gitu. Sembunyikan, ya maka pakai akadu ukhfiha. Artinya kenapa pakai hampir? Ya tersembunyi tetap. Tapi kalau sudah mendekati, Allah kasih apa? Allah kasih isyarat, tanda-tanda yang bisa dideteksi oleh manusia bahwa ini sudah dekat. Tapi kedekatan tanda-tanda itu ada yang kubro, ada yang, kalau ada ulama kan yang kubro, ada yang subro. Artinya tanda-tanda itu, kalau tanda-tanda sudah tanda kepastian, maka itu sudah tidak berlaku lagi atau ini apa, imannya manusia gitu. Kalau sudah tandanya kepastian itu sudah iman sudah nggak berlaku lagi. Jadi ada kan yang sifatnya tanda-tanda kayak macam harus mengatakan kalau apa namanya, di akhir zaman orang akan begini gitu ya. Itu sebuah tanda. Jadi apa? Udah akhir zaman. Misalnya seorang budak sudah melahirkan tuannya, itu kan tanda akhir zaman. Pada akhir zaman akan begitu kan, akhir zaman itu kan kiamat. Tapi itu tidak menjadikan tertutupnya amal ibadah. Tetap. Nah, tapi ada yang korbuha itu yang misalnya apakah itu tuannya Dajjal, apakah itu ada apa namanya, ada apa binatang, ada air, ada apa ya, segala macam tanda-tanda yang memang sudah apa, sudah tanda kepastian gitu istilahnya ya.
Jadi Allah kasih tanda itu, ya. Kullu nafsin bima tasabihi min khairin aw syarrin. Nah, itu jizya, Arab itu jizya supaya dibalas pada hari kiamat tuh kullu nafsin. Jadi tujuannya hari kiamat ngapain ya? Ya pembalasan itu. Maka selalu di hadis ataupun ayat Quran hari kiamat itu selalu disandingkan dengan iman pada bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan falyukrim dhaifa falyukrim jarah gitu kan, tahu man kana yu'minu billahi. Jadi banyak itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, selalu ada hubungan itu. Ya pertanyaannya, apakah berarti nggak iman kepada yang lain tidak penting? Karena dua iman ini akan mencakup keimanan yang lain, bukan iman yang lain. Jadi keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pada hari akhir, ini manusia bisa aja anarkis di dunia ini gitu kan. Maka yang terakhir itu ya iman kepada. Jadi kalau kita tanyakan begini, apa hubungannya iman pada Allah pada hari akhir dengan memuliakan tamu gitu kan ya? Apa hubungannya dengan memuliakan tetangga? Apa hubungan dengan perkata baik? Artinya ketika dia beriman pada hari akhir, orang datang kepada kita sebagai tamu, ya kita hormati sebagai tamu, kita kasih minum. Ya emang hak dia kan, hak tamu itu kan sudah uruf kita. Tapi ketika berkaitan keimanan, bahwa apapun yang dilakukan pada tamu ini itu akan ada balasannya, akan ada ganjarannya. Itu jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim dhaifah. Apapun lakukan pada tamu ini, kalau dia bersasar keimanan pada Allah, ini akan ada ganjarannya. Kalau kita melakukannya sekedar cuman ya biasa kan ada tamu datang kita sudah selesai kan urusan kan. Oh tidak, bagi orang beriman nggak sesederhana itu. Dia ada hubungan ideologinya. Apabila itu diyakini sebagai perintah Allah, maka yaumil akhir menjadi balasannya. Walaupun nggak dibalas pada saat itu. Gitu. Sama falyukrim jarah, falyaqul khair, atau falyukrim dhaifa, itu kan banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kan banyak kan kata-kata itu di itu. Nah itu, jadi itu bagiannya apa? Pembalasan gitu kan. Nah, maka ayat selanjutnya itu mengatakan kullu nafsin bima tas'a min khairin aw syarrin. Tiap-tiap jiwa itu dengan apa yang dia yang telah dia usahakan, baik perbuatan yang baik atau apa? Perbuatan yang buruk. Fala yasuddannaka yusrifannaka anha ain imani biha. Maka janganlah apa? Maka jangan memalingkan akan kamu dari beriman kepada hari akhir malayu dia oleh orang yang tidak beriman. Jadi jangan sampai orang yang nggak beriman itu memalingkan kamu gitu kan. Sekarang kan jadi memalingkan itu bukannya ini ada orang lain yang mencoba memalingkan menginikan keimanan kita pada hari akhir kan. Sekarang begitu, bukan kitanya kan, kitanya sudah diajarin akidahnya kan. Ada orang aja yang udahlah, siapa sih yang pernah ke neraka, nggak usah lah yang gitu kan ya, lu aja lagi ke sono. Karena jadi yang memalingkan kita diajarkan, kita baca Quran, kita tahu itu hadis sudah. Tapi yang memalingkan itu bukan itu, yang memalingkan ada orang yang tidak beriman mencoba memalingkan. Maka Allah pesankan wala yasuddannaka, jangan siapa ikan fa'ilnya ya sudah siapa? Mana kan malayumin. Jadi jangan orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu memalingkan kamu untuk nggak beriman. Ya biarin aja begitu sudah. Nah, kenapa Allah sebutkan seperti ini? Ini kejadian kita, yang kita alami saat sekarang ini. Rasionalitas yang mereka bangun untuk menjelaskan itu sangat betul-betul sangat rasional, sangat logis sekali. Ya kan? Kalau orang masih mikirin akhirat, nggak maju-maju, benar sih emangnya. Apa-apa takut. Apa-apa takut ya kan ya? Akhirat takut. Ya, iya. Udah nggak usah akhirat. Apa udah akhirat nggak ada yang pernah ke sono, nggak ada. Jadi gitu kan. Betul logikanya. Mau ini takut akhirat, ini takut dosa. Takut dosa mulu nggak pernah maju kan begitu kan. Makanya dia aja nih harus kritik, Nabi harus dikritik.
Yang ini kan kita takut dosa ya. Kalau masih takut dosa nggak bisa apa objektif gitu kan katanya. Ya begitu. Itu Quran mau mencoba untuk jadi bukannya ini memang apa? Jadi bukan kita ini ada orang, jangan sampai orang yang nggak beriman memalingkan kamu dari keimanan itu. Kita udah beriman tapi ada orang lain. Nah, orang yang ini banyak apa namanya, banyak cara, dengan secara akademik, logika, secara ekonomi, segala macam banyak. Tuh negara komunis maju, negara komunis maju. Kalau negara kita nggak maju-maju, makanya apa? Pendidikan agama nggak usah diajarkan di sekolah. Kenapa? Nggak bikin maju kan gitu? Kenapa? Bikin takut kan? Mau ini takut dosa, mau ini takut dosa. Ya bisa maju, aku masih takut dosa aja. Kan begitu akhirnya. Oh, liberal ya. Ya kurang mengingatkan itu, jangan sampai orang yang nggak beriman pada hari akhir apa? Memalingkan kita, nggak ikut-ikut. Kenapa? Selanjutnya wattaba hawahu fi inkariha. Dan ya mengikuti apa? Hawa nafsu mereka inkari pada keinginan mereka untuk mengingkarinya. Itu terjadi itu. Mungkin kalau yang gaul di masjid aja sih nggak tahu, kalau yang gaulnya di rumah kalau di masjid aja kan nggak tahu ya. Nah, orang di masjid mulu gitu baca Quran, baca hadis sudah. Tapi kalau coba keluar, kalau kata itunya out of the box, keluar coba, masya Allah, kita bisa tergoda itu. Bisa tergoda karena kita lempeng-lempeng aja ya, terima aja. Kita orang bener-bener aja lempeng aja. Tapi kalau udah itu belum tentu keyakinan kita itu bisa istiqomah, bisa kokoh gitu. Bener juga. Coba sekali-kali baca buku yang agak-agak aneh gitu. Baca buku agak aneh. Lalu ada teman ngasih, lu ngasih buku gini yang lebih parah gue udah baca. Kayak nggak ngaruh, yang lebih parah gue udah baca, nggak ngaruh sama apa begini loh, yang bisa macam-macam. Baru begini masih lempengin, masih bisa ini. Yang lebih parah ini udah pernah baca, nggak ngaruh. Ada yang gitu. Ya. Jadi kita karena nggak pada kondisi itu ya seolah nggak ada apa-apa sebenarnya ya. Kalau kita coba keluar dan coba berani berdialog, berani membuka macam itu, ya ini pasti pesan awalnya walaya sedang ini pasti terjadi. Hati-hati. Yang sebenarnya dia artinya apa? Yang memalingkan kita dari keimanan itu bukannya kita, ada orang. Orang itu siapa? Orang yang tidak beriman dengan hari akhir itu. Wattabahawahu biinkariha. Dan apa? Mengikuti keinginan dia untuk apa? Untuk ingkar. Dia untuk ingkar. Aku rasa mengingatkan itu gitu. Tapi anehnya sekarang itu kan akhirnya nggak jadi apa ya? Nggak jadi pedoman gitu. Coba. Di khutbah jarang sekarang mengutip Al-Quran gitu kan. Kalau mengutip Al-Quran sangka apa? Radikal ini. Ya kan? Pasti radikalnya. Udah kalau mengutip Al-Quran. Jadi yang kutip apa? Ya udah kata-kata yang keren-keren ya. Filosofi yang keren-keren. Al-Quran radikal ini, hadis radikal ini. Udah. Coba baca Allah, hati-hati orang kalau nggak mesti dipanggil lagi mesti bagus. Kalau ditangkap, ya kita hati-hati. Jadi Al-Quran sekali sudah menjelaskan bahwa ini kan kita ke Rasulullah, kita ke Rasulullah. Ya istilahnya zikr ba'di wa idatul qul ya, yang disebutkan bagian untuk Rasul, tapi apa? Ya, atau misalnya al-ibrah bi umumilati lah bi khususi sabab gitu. Walaupun sababnya pada Rasulullah ya, tapi kita berlaku. Maka apa? Fatarda fatuhliku in sadadta anha. Apa itu? Fatarda akan apa? Binasa. In sadadta anha apa? Kalau kamu apa? Berpaling dari itu. Janjinya fatarda pasti binasa. Imma fid dunya yang tidak fil akhirat. Tapi hancur apa ya? Kalau sudah keimanan hancur, jadi artinya secara individu hancur kamu. Kalau dia secara kolektif
negara apa gitu kan, atau secara struktural. Kalau secara pribadi, individu hancur secara pribadi, tapi kalau dia dibuat masif secara struktural, secara kolektif, misalnya menjadi apa, undang-undang ya kan tentang itu, ya hancur semua. Nggak usah dibuktikan lah, diyakinin, dibuktikan, saya ini buktikan dulu kalau hancur apa enggak, ya nggak begitu gitu kan ya. Artinya ya Allah janjikan akan hancur. Secara individu penentangan itu akan hancur secara individu, tapi kalau secara kolektif dia atau secara struktural ya kalau kita katakan ya bisa secara apa istilahnya, secara apa yuridis formalnya gitu, konstitusinya yang begitu ya hancur, hancur secara moral, hancur secara ekonomi, hancur secara. Enggak, yang ternyata yang itu maju mereka. Dilihat dari mana dulu disebut dia maju gitu kan. Lihat dari sisi mana dulu lihat dia maju. Apa standarisasi dia sebut maju misalnya tanpa apa? Ya kalau kita katakan orang yang tidak beriman pada hari akhir kan ya apa kategorisasinya? Kalau nggak beriman pada hari akhir, komunis. Ya kan? Kalau Pancasila Tuhan Maha Esa itu pasti ada hari akhir gitu kan. Karena ketika kepercayaan pada Maha Esa pasti amanabillah wal yaumil akhir. Jadi kalau salah satu itu dilepaskan, misalnya oke, percaya sama Tuhan tapi nggak usah percaya sama hari akhir, nggak bisa di mana? Ini Abu Bakar jemaat, siapa orang misalkan antara perintah sholat dan perintah zakat akan aku perangi gitu ya. Kan Sayyidina Umar katakan, udah nggak usah kamu perangi dulu gitu kan. Kenapa? Nggak ada sabda Nabi yang orang ingkar zakat itu apain? Dibunuh, diperangi. Dan Abu Bakar jawabannya sederhana, dengan apa? Siapa orang yang memisahkan perintah zakat dengan perintah sholat, dipisahkan. Kan akimus sholat itu dipisahkan, akimus sholat zakatnya enggak gitu, akan aku perangi. Sederhana logika Abu Bakar Siddiq ngambil argumentasi itu. Ya, sederhana saja gitu. Tadi kenapa Umar katakan argumentasinya? Nggak ada hadis, nggak ada Al-Quran. Orang ingkar zakat apain? Diperangi, dibunuh, nggak ada dalilnya itu. Ya, tapi bukan aslinya mengambil dalil siapa orang yang memisahkan dua perintah itu, berarti dia sama aja menentang itu. Jadi kalau udah salah satu itu menentang, ya amana min ba'din wa kafara ba'din kan? Ya beriman sebagian, kafir sebagian, berarti kafir semuanya. Nggak bisa. Ya, iman pada Allah, tapi hari akhir nggak usah lah. Nggak bisa. Ya maka hati-hati itu. Jadi tadi para ulama orang ini untuk ini tidak di share dengan tidak dipublikasikan untuk kenapa? Kalau udah pakai dalil Quran, pakai dalil hadis, itu hanya ke sana itu. Ya udah radikal pakai Qurannya. Ya hadis ya sudahlah. Kalau dia pasti berdaya Quran dan hadis ya udah nggak bisa kita ngomong lagi. Pasti masih ortodok lah. Kayak ortodok ya. Kalau dia berdaya Quran dan hadis itu udah ortodok lah. Ya kalau udah gitu, tapi kalau udah mulai siapa yang akan dikutip pendapat pulan bin pulan, apalagi kalau udah dari sebelah sono, udah keren. Teori ini keren aja. Jadi kalau teori Al-Quran atau menteorikan Al-Quran, kalau diteorikan sederhana kan misalnya, ya kan? Siapa orang yang misalkan itu ya pakar daya, patuh itu ya akan dia binasa, jelas akan binasa itu. Tapi binasanya seperti apa? Ya kenapa nggak jelas binasanya seperti apa gitu? Binasa itu mati gitu kan? Atau binasanya secara sistemik dalam pengertian kayak ini misalnya udah kayak gitu awalnya negara itu konstitusinya ini dia punya ya udah berarti identitasnya habis, sudah nggak ada jati dirinya, kan selesai semuanya kan. Dan jangan mikirlah bahwa hukum-hukum dunia yang terjadi itu bahwa mereka sudah merasakan, mohon maaf ya, merasakan nikmat itu tidak, semua juga trial and error kok, ya kan. Coba ini hancur, coba ini hancur. Apakah yang sekarang itu yang sudah digembar-gemborkan itu sukses? Kan enggak juga. Ya buktinya kepuasan, ya segala kriminal segala macam kan
sama, ya satu semua gitu kan. Ya, kenapa? Karena selama dia dibuat oleh manusia, maka dibuat sesuai dengan kepentingan manusia gitu. Dan manusia itu berproses zamannya kan. Ya, zaman itu berproses gitu. Bahasa kasarnya begini sederhananya. Orde lama dijelekin oleh orde baru. Orde baru dijelekin oleh orde reformasi. Udah gitu sih gitu. Tapi yang jelas orde lama ya pada masanya harus begitu kan. Ya kan orde lama itu pada saat dia ya memang harus begitu. Sama dengan orde baru. Orde baru ada jeleknya, iya tapi bagusnya kan banyak juga. Artinya orde baru pada masanya dia mungkin ya harus begitu. Tapi kemudian dia berkembang pada misalnya reformasi, ternyata orde baru itu nggak sesuai lagi. Ya, tapi pada saat dia memimpin, ya memang harus begitu gitu. Sekarang mungkin bapak-bapak kita, guru-guru kita yang dulu dianggap melanggar HAM, KDART, anak ngapa diplet, ya kan enggak, gewer, digigir, sampai ya macam-macam kan. Oh iya kan kalau sekarang kan kena itu kan. Tapi pada masa itu bukan. Jadi pada masa itu ya memang seperti itu. Ya sudah. Tapi sekarang sekarang ini artinya bukan berarti masa itu jelek gitu. Dia harus berbuat masa itu. Jadi dia pada masanya. Nah kenapa? Karena di sistem membuat oleh manusia. Gitu. Jadi pada manusia, ini nggak kita lagi, kita rubah lagi. Nanti ini ya benar juga kan berubah lagi. Itu kan ada di soal manusia gitu, dia berproses. Dan kan hukum Allah universal. Tapi kan manusia orangnya kan nggak statis kan, dinamis. Jadi kalau hukum Allah itu statis, manusia dia nggak ketemu kan, dia merasa hukum potong tangan udah nggak ini nih, nggak sesuai. Ya kan hukum Allah kan statis kan, potong tangan, rajam, jilid, itu kan statis kan. Manusia kan nggak dia dinamis kan. Wah ini nggak, ini akhirnya masuk HAM, ini nggak berperi kemanusiaan nih, ya kan? Ini melanggar HAM, ya sudah ditinggalkan. Tapi HAM juga kan kemudian udah berubah-ubah kan, nggak statis juga dia. Tapi yang ntar pas masanya apa? Rubah juga, kan seperti itu kan. Ada ART aja berubah-ubah gitu kan. Oh ini masuk gitu ya. Nah, summa qala wa ma tilka biyaminika ya Musa wa ala biswa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sarah bin Musa at-Tirmidzi lam qala babu ma jaa idza istayqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Haddatsana Abul Walid Ahmad bin al-Bakkar ad-Dimashqi يقال هو من ولد بشر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه. Itu ya? Itu Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa idza stayqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Bab tentang apabila mendusin oleh salah seorang kamu dari tidurnya, maka janganlah dia mencelup akan tangannya pada suatu bejana sehingga dia mencuci akan tangannya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdul Walid Ahmad bin Bakkar ad-Dimashqi yuqalu huwa min waladi Busr bin Artata sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana al-Walid bin Muslim an al-Auza'i an az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib
wa Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum minal laili fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha 'alaiha marrataini aw thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila mendusin oleh salah seorang kamu dari waktu malam, maka janganlah ia memasukkan akan tangannya pada suatu bejana sehingga ia menuangkan di atas tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali, maka sesungguhnya dia itu tidak mengetahui di mana bermalam oleh tangannya. Wa fil babi an Ibnu Umar wa Jabirin wa Aisyah radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa wa hadha hadisun hasanun sahihun. Qala Asy-Syafi'i uhibbu li kulli man istayqadha minan naumi qailatan kanat aw ghayraha an la yudkhila yadahu fi wudu'ihi hatta yaghsilaha fa in adkhala yadahu qabla an yaghsilaha karihtu dzalika lahu. Walam yufsid dalikal ma'a idza lam yakun ala yadihi najasatun. Berkata oleh Imam Syafi'i, dan aku menyukai bagi setiap orang yang mendusin dari tidurnya qiyamul lail keadaannya atau tidak qiyamul lail, bahwasanya tidak dia memasukkan akad tangannya. Qaimah atau qailah? Salah ya. Qailah ya. Qaimah apa qailah kan? Qailah ya. Iya, qailah dia qailulah artinya baik sebentar. Nah, ini dia kan naum ya, qailulah gitu nih ya. Ya, sebentar. Biasa kalau qailulah kan siang. Qailulah keadaannya atau tidak qailulah, bahwasanya tidak dia memasukkan akan tangannya pada air wudhunya sehingga dia mencuci tangannya. Maka jika ia memasukkan akad tangannya sebelum bahwasanya dia mencuci akan tangannya, maka aku tidak suka hal tersebut bagi orang tersebut, dan tidak merusak air tersebut apabila tidak adalah di atas tangannya itu ada najis. Wa qala Ahmad bin Hanbalin idza staiqadha minan naumi minal laili fa adkhala yadahu fi wudu'ihi qabla an yaghsilaha fa ajabu ilayya an yuhriqal ma'a. Dan berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apabila mendusin seseorang dari tidur di waktu malam, lalu dia memasukkan tangannya di air wudhunya sebelum bahwasanya dia mencuci tangannya, maka aku heran bahwasanya dia itu menumpahkan akan air tersebut. Wa qala Ishaqu idza staiqadha minan naumi bil laili aw bin nahari fala yudkhil yadahu fi wudu'i hatta yaghsilaha. Dan berkata oleh Ishaq bin Rahawai, apabila mendusin seseorang dari tidur di waktu malam atau di siang hari, maka tidaklah boleh dia memasukkan akan tangannya di air wudunya sehingga dia mencuci tangannya. Ya, jadi yang perdebatan itu kan di hadis ada kata apa? Ada kata minal laili gitu. Maka Imam Syafi'i tidak menjadikan itu menjadi qaid. Karena kan idza staiqadhakum minal laili, ada kata minal disalahkan hanya tidur malam saja kan? Apakah itu qaid gitu? Jadi kalau tidur siang bagaimana? Maka Imam Syafi'i mengatakan dia baik dia tidur siang disebut qailula ataupun tidak, tetap harus apa? Harus cuci. Nah, kedua, kita biasa mengartikan kata mendusin beda dengan kata bangun. Melek bisa tidur lagi kan? Nah, jadi maksudnya gini, dalam padanan bahasa Arab itu istayqaza itu digunakan untuk naum gitu loh. Jadi istayqaza itu digunakan untuk, jadi bangun dari tidur itu kata yang gunakan apa? Padanan apa? Istayqaza. Karena kalau kita menggunakan nomenklaturnya dengan kata-kata mendusin, orang mendusin tidur lagi. Malah mendusin jam 2 terus ya tidur lagi gitu. jadi seolah lah kalau gitu harus gitu kan. Nah, jadi istayqaza itu padanannya, jadi penggunaannya untuk naum bangun dari tidur, kata-kata yang gunakan apa?
Istayaqaza, dia jadi bangun dari tidur. Jadi kan orang bisa bangun dari duduk, ya kan, bangun dari mana gitu kan, bisa kan bangun gitu kan ya. Nah, tapi istayaqaza khusus untuk tidur. Jadi kalau misalnya duduk koma, berarti dari duduk gitu kan ya, dia pakai koma. Jadi kalau tidur nggak pakai koma gitu. Kalau kita bangun dari tidur, nah bangun itu ya artinya apa? Hati-hati dalam menggunakan padanan ini dengan arti kita gitu. Karena dulu ada Raham, walaupun itu juga nggak pas juga. Kita lagi ngapal, ya ribu doroba fil madi, artinya telah memukul seorang laki-laki gaib gitu ya. Itu kan ngapal gitu ya. Ya ribu fil mudhari, artinya sedang memukul laki-laki. Nah, Raham Kiai Makmun dengar yang pakai sedang lagi, dia pakai lagi, jadi artinya lagi memukul. Kenapa beliau menjelaskan kalau sedang, lu pakai baju sedang, ya kan, sedang nggak baju, terus lagi rasanya sedang aja gitu. Nah, itu iltibas kata beliau. Jadi apa? Pakai apa? Lagi. Tapi pas sudah gede-gedean juga nanya juga. Kalau lagi juga sama juga istibas juga kan, nambah lagi, ya kan ya, lagi-lagi lu. Jadi istibas juga, jadi itu tadi gitu. Jadi menghindari supaya nggak istibas, beliau nggak artikan jangan kata sedang. Nah, kalau kita sedang gitu kan, sedang makan, nah kata ya lu pakai baju sedang, terus itu rasanya gimana? Sedang, jangan sedang aja. Jadi ada istibas, makanya kemudian itu kan karena pemaknaan bahasa gitu. Jadi artinya istayqaza itu padanannya untuk apa? Bangun dari tidur dengan menggunakan kata istayqaza. Kalau orang duduk nggak pakai istayqaza, nggak bisa pada istayqaza orang duduk. Ya sama dengan kita juga ada ya padaan kita, bahasa kita ya. Apa namanya? Untuk kata ini dengan ini misalnya kayak nampar pasti pakai tangan. Iya, nampar pakai tangan ya. Iya, nggak pakai kaki. Kalau pakai, walaupun sama-sama mukul gitu kan ya, mukul. Tapi kalau yang namanya nampar pakai tangan, yang namanya atau apa ya istilahnya, ya nendang pasti pakai kaki gitu kan ya. Dia pakai nendang. Soalnya semuanya itu memukul semua, maka kan kalau di hadis kan ya wadaraba bisayfi, mukul dengan pedang masuk kan ngomong gitu kan. Menebasnya gitu kan. Ini keadaannya nampar pasti dengan tangan, kalau nendang pasti dengan kaki gitu kan, kalau ngudain pasti ya gitulah. Jadi nggak mungkin dia mukul pakai kaki ya. Kayaknya nggak gitu istilahnya gitu. Jadi itu ya kata istiqomah. Oke, yang selanjutnya ini para ulama bersisi pendapatnya tentang apa? Tentang minalail, apakah dia qaid atau enggak. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan tidak. Kalau mau qalilah sekalipun tetap apa? Harus ada apa namanya? Tangannya diapain dulu? Disiram dulu ya, disiram dulu ya. Maka Ibnu Ishaq juga sama, idza stayqada minal laumi bil laili au nahari gitu kan ya. Au nahari juga sama. Jadi apa namanya, kata dia Ahmad bin Hanbal, idza stayqada min naumi minal laili pada qaidahu fi waduhi qabla iksilahu fa ajabu ilai ayu hariqal apa ayu hariqal itu ditumpahin ya, tuangin, dibuang gitu. Jadi tapi ini minal laili ya, dari apa? Jadi ini pemahaman idza stayqadha min naumi, apabila dia bangun dari tidur waktu malam, kemudian dia masukkan tangannya ke wudunya sebelum dia mencukupnya. Fa'ajabu ilayya apa? Mengagumkan ya, bukan kalau mengherankan, mengagumkan. Ilayya ayu hariqal ma'a, dia apa? Apa maksudnya Imam Ahmad ini? Ini kan maaf dia budaya. Maka aku takjub kepada, aku merasa takjub kepada orang yang buang air. Air dibuang. Kalau saya sih heran kenapa orang pada buang air dibuang-buang. Dibuang-buang. Nah, makanya kata-kata ajabu ini yang jadi ini ya, ajabu ini yang jadi pengesalan gitu kan.
maksudnya orang makan tidur terus dimasukin. habis itu langsung masukin buatnya kayak dulu. Terus karena merasa belum cuci tangan, akhirnya dibuang. Nah, ya itu sikap Ahmad bin Hanbal gimana? Tidak ayat mulai bersyak. Ah. Kan airnya kan awalnya suci. Terus memasukkan tangan pada air itu kan syak itu kan. Dia nggak tahu apa pegang-pegang apa segala. Terus? Itu kan syak. Terus? Jadi kan Imam Ahmad ya harus airnya suci. Jangan najis. Jangan najis. Jadi artinya jangan dibuang. Jangan dibuang. Oh gitu. Yang lain enggak? Ini memahami teks. Nah, wala misid dari kalma iza lam yakun alayadin. Ini izlam yakun alayadin aja satun. Ada syaratnya. Kalau udah kelihatan najisnya. Iya, ilam yakun alayadin aja kalau nggak najisnya. Nah, kan dia layar di aina batat ya dahu. Nah, dia kan memahami. Dia kan Imam Syafi'i kan katakan fa'in ada khaladu qabla ayyuslau karihtu dzalik. Makruh. Aku nggak suka kan? Mungkin kalau bahasa pikirnya apa? Makruh. Wala nifsid dzalikal ma'a, itu nggak merusak air. Idza lam yakun layadin najas. Imam Syafi'i lebih detail nanti. Kalau dia tagoyar, kalau dia kurang dari 2 kula, ada kalau Imam Syafi'i lebih mudah gampang karena ininya sudah polanya kita sudah paham akan kebaca itu. Kalau dia nggak tagoyar tapi dia lebih dari 2 kula, ya tetap suci. Tapi kalau dia kurang dari 2 kula, kalau ada najis di tangannya, ya ilhamnya tagoyar tetap apa? Najis, itu ketahuan jelasnya. Nah, ini memahami kata-kata fa'ajabu ilayya ayyuhari qalma'a. Ada nggak jelasin di situ? Maka apa? Fa'ajabu bukan kan isi apa? Ajabu alayya itu apa kalau kita terjemahkan? Itu kata ajabu kadang aku heran, kenapa ada aku kagum? Ini kan sitabdil. Ya, kan sitabdil nih. Ajabu. Bukannya ajabu najabut nih kan ya. Karena ada ilayya belakangnya. Kan pakai sitabdil. Apa pemahamannya? Di bawah nggak ada ya? Mengatakan itu adalah larangan dari mencelupkan tangan pada bejana sebelum membasuhnya. Ini sepakatan, tapi jumhur daripada ulama atau petikan akhirnya harus bahwasanya larangannya itu pakai tanzih, bukan tahrim. Ya kalau tahrim tanzih itu siapa yang punya mazhab itu? Mas Syafi'i nggak tahrim tanzih. Selanjutnya juga. Walau qala fa'wa masa lam yusib alma kalaulah dia menyalahi hal tersebut dan dia mencelupkan tangannya, maka tidak rusak oleh air tersebut dan tidak berdosa oleh orang yang mencelupkan. Itu apa jumhur bilang? Iya, kita memahami ini Ahmad bin Hanbal. Mas Ahmad bin Hanbal kata-kata fa'ajabu ilayya ayyuhari qalma'a gitu. Kata Ahmad bin Hanbal, itu kan kesimpulan mu'alif itu, maka kesimpulan segala macam kan ini Ahmad bin Hanbal, kan yang Imam Syafi'i, ya kalau dia nggak najis ngapa-ngapa gitu. Tadi berarti mampu mukhalafnya oleh najis, yang najis. Kan tadi kan, walam yufsid zalikal ma, nggak rusak air itu, iza lam yakun ala yadihi najasatun, kalau di tangannya nggak ada najis. Kalau tangannya najis, ya najis. Tapi kalau itu kurang dari 2 kula, kalau dia 2 kula ya lihat tagoyer tuh, itu teorinya udah jelas. Nah sekarang penabi Ahmad bin Hanbal kata-kata apa aja bu ilayya ayyuhari qalma. Nah kata ajabu ini
Kalau saya memahaminya, Imam Ahmad bin Hambal lebih baik dibuang. Ajabu ilayya itu aku lebih kagum bahwa dia buang airnya, lebih apa? Lebih memilih, lebih suka. Di ajabu itu nggak mesti harus lebih apa heran gitu. Kok kan kita kan ajabu itu heran ya. Ajabu ilayya heran. Jadi redaksi ajabu itu di hadis banyak tuh di ayat gitu. Allah takjub. Allah tuh takjub artinya Allah bangga dengan hambanya yang begitu. Jadi kalau memahaminya Ahmad bin Hambal ketika orang itu langsung masukkan pada air wudhunya kebelah nasihan Pak Ajabilaya, jadi aku lebih bangga kalau dia buang itu. Iya kan yang lain buang udah kalau misal dia. Nah harus paham siapa Ahmad bin Hambal. Kan? Heran sama. Hah? Ya kok heran kok. Ini hati-hati ya. Kok heran kok malah dibuang lu. Kata ajaba itu lihat dulu gitu. Hadis tadi kan Allah takjub dengan hambanya yang begini. Kok Allah heran sih gitu. Allah tuh membanggakan. Nabi juga takjub itu kan itu. Jadi di sini Ahmad bin Hambal lebih senang, lebih bangga kalau bahwa membanggakan bagiku bahwa dia membuang air itu kalau udah dikitin. Nah, lihat Ahmad bin Hambal itu dalam teori ya, dia orang apa dia? Tekstualis apa? Tekstualis. Kalau Abu Hanifah wajar Imam Syafi'i lebih lagi dia. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal emang tekstualis. Ya kalau yang tadi ya makhluk tanzih makhluk tahrim itu Imam Abi Hanifah. Ada makhluk tanzih makhluk tahrim. Imam Syafi'i tak ada makhluk tahrim tanzih udah teorinya mazhab Wahabi. Kan ada dua alim usul fikih kan ya. Jalannya dua kan, Asy-Syafi'i atau Abi Hanifah. Kan ada dua. Kalau dalam teorinya usul fikih itu kan ada dua thariqah, ada dua ini. Imam Hanafiyah atau Syafi'iyah gitu. Syafi'i punya sendiri kan. Mereka risalah itu yang menyebutkan. Hanabiyah lain lagi dia punya teori sendiri. Nanti lain Syiah lain lagi lah ya. Syaukani nanti kan ada Sadrul Fukhul ya. Lain lagi itu. Artinya di sini harus paham bahwa Imam Ahmad bin Hambal emang orang apa? Yang tekstualis. Jadi lebih aku ya kalau emang udah begitu dia menyalahi sunnah apa? Buang air itu. Kalau Imam Syafi'i masih ada toleransi, lihat dulu. Berubah enggak, najis enggak? Imam Syafi'i itu berubah enggak? Nah, gitu kan. Nah Ishaq bin Rahawai kan, lagi Imam Ishaq kan, Rahawai dia walaupun dia enggak mazhab sendirian gitu kan ya. Mazhab sendirian dia selalu bilai au binahi fala yudkhil yadu fil wadi hatta jadi sama gitu, tapi belum enggak ada konsekuensi bagaimana kalau gitu kan ya. Dia lebih sama gitu. Jadi ketika Imam At-Tirmizi mengungkapkan nama-nama bulan-bulan, kita sebagai pembaca harus paham juga siapa gitu. Kenapa kan bilang bahasa kan memetakan nih Syafi'i itu begini, memetakan gitu. Jadi kalau kita lihat seperti yang begini yang radikal tuh. Yang ekstrim lah ya. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i masih apa ini? Orang lihat dulu najis enggak? Najis enggak apa-apa. Ahmad bin Hanbal buang aja. Ya kan itu dilihat ininya gitu. Jadi kan kalau pembagian gitu Syafi'i nanti tinggal mempolakan nantinya walaupun tadi kan Imam Syafi'i mengatakan walam yusin zalika iza lam yakun itu ya. Tentunya itulah di sini kita belajar hadis tapi Imam Tirmizi mencoba menggiring kita memahami hadis itu ternyata enggak sesederhana yang kita itu ya. Artinya kalau secara tekstual selesai sudah gitu loh. Ternyata ketika beralih kepada istinbat ya macam-macam gitu kan. Minal lail tidak jadi taklid, tidak jadi batasan hanya malam hari. Kata Imam Syafi'i mau qailah kan, qailah itu qailulah kan. Mau qailah kalau emang namanya tidur ya dia harus begitu. Nama itu kenapa? Karena ada qailah di belakang. Fa innahu la yadri aina batat. Ya, yang namanya orang tidur, mau tidur malam kayak tidur siang pasti nggak tahu kelayaban kemana tuh tangan gitu kan ya. Pasti nggak tahu. Tidur malam tidur. Kenapa ini ada kata malam? Itu kan kebiasaan. Yang namanya tidur biasanya malam gitu. Yang namanya tidur itu biasanya malam gitu.
Ya, kalau siang nggak disebut tidur tadi, ya sebutnya apa? Qailulah. Kalau siang itu. Kalau kita kan enggak. Siang malam siang tidur ya tidur, siang ngorok ya siang, ya malam ngorok, siang juga ngorok juga, sama aja. Kalau Arab kan beda, di siang itu betul. Kenapa qailulah? Karena memang apa? Sebentar, qailulah kan karena qailulah sebentar kan. Hanya sebentar, cuma merefresh aja ya, dan merefresh udah. Kalau kita kan enggak, dari Johor sampai asar, kadang-kadang ngeliat bablas kalau mau bulan Ramadan sampai mau maghrib. Padahal tidur malam paling berapa jam gitu kan. Nah itu ya, jadi nanti mencoba kita memahami redaksi. Kenapa pemahaman redaksi itu berkaitan dengan istimbat gitu ya, isi dan istimbat, kata-kata yang berhubungan istimbat itu. Maka yang di mazhab Hambali ini saya memahaminya ajabillah, ya, jadi lebih membanggakan aku, atau ya maksudnya lebih aku kagumi bahwa apa, dia dibuang kalau dia, kenapa, udah menyalahi sunnah hadis. Itulah mazhab Ahmad bin Hambali memang begitu, menyalahi hadis gitu. Itu kan yang salah satu yang sangat tekstualis gitu istilahnya ya. Kalau dalam kali usul, kan yang punya usul fikih memang berdua, Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah gitu kan. Nah, ya itu aja kan makanya apa istilahnya dalam kaitan ke apa namanya ke fikihan gitu, yang tidak, Imam Malik lebih ketara masa fikihnya dibandingkan muwatta'nya sebagai kitab hadis, ya kan ya. Imam Ahmad lebih ketara apanya, hadisnya, dibandingkan ulama mazhabnya atau ahli apa ulama mazhab ya, ahli fikihnya. Kenapa? Karena yang lebih terkenal musnadnya. Imam Malik sekalipun terkenal muwatta'nya, tapi muwatta' dia dijadikan kitab hadis, jadi kitab fikih gitu. Karena ini kan memang dasar hukumnya kan awal motivasi untuk apa? Untuk hukum kan muwatta' itu. Maka dalamnya kan ada qaul sahabat segala macam gitu kan, al-Madinah segala macam. Kan kenapa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kalau Ahmad bin Hanbal kan mesti musnad. Imam Abu Hanifah yang terkenal dalam fikihnya, walaupun punya apa? Musnad Abi Hanifah. Imam Syafi'i lebih terkenal fikihnya, walaupun punya Musnad Syafi'i, walaupun itu Musnad Syafi'i bukan beliau yang nyusunnya, tapi beliau punya musnad gitu, punya, tapi lebih apa? Lebih ke mazhabannya gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih ke mana? Ulama hadisnya dibandingkan ulama fikihnya. Karena memang yang menjadi referensi utama ya Musnad Ahmad, dan itu kan sangat-sangat, ya bukan sangat ya, emang kitab hadis. Ya kitab hadis, tapi kalau muwatta nuansa fikihnya kental di situ muwatta. Ya kalau kita katakan apa Abi Hanifah, ya walaupun itu bukan karya beliau, Musnad Abi Hanifah, ada musnad juga kan dengan Abi Hanifah, tipis sih, segini Musnad Abi Hanifah, lebih tipis lagi, kan segini kan musnad lagi. Sama Musnad Asy-Syafi'i juga tipis segini doang. Asy-Syafi'i tipis. Itu pun bukan beliau yang ini kan, itu kan dikumpulkan yang pada periwayatan beliau. Nah, sekali lagi kita baca hadis itu begitu. Jadi ini sudah menjabarkan ulama saja bisa seperti itu, tinggal kita sekarang itu terserah mau blok kemana. Nah makanya itulah hadis istilahnya, bukan fikih ya, itulah hadis ya. Summa qala babu maja fi tasmiyatin wudu wa a'lam bis-shawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya ma'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nukafi mazidah ya rabbana alhamdu wa laka syukru kal mukarramin azim sultani. Allahumma shalli wa sallim wa sirasar wa tatyaqil agyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammad mukhtar wa la tahar akhir ajadan afdalih wa nafana yu'allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah kulli hal na'udzu billahi min
warzuqna ilman nafi'ah wa fahman zakiyan qablan qalban munawwara wa lisan dzakir khuluqan hasanan jamila berikatan katsiran wasian halalan thayyiban barakan fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan hasanan rahmatika arhamar rahimin Allahumma al-haqqa haqqa sunatiba'an al-batila batila wasnutinaba Allahumma ajman hajala mamarahuma wa tafaruqana mimma tamasumma wa sabit kulubana ala mahabbat rasulillah wastamila sunnat rasulillah wa tawfana ala minat rasulillah wasurna fi zumratin najah wasfilm inna suka hubbaka hubba ma yuhibbuka hubba ma yuqalla hubbika al-hubbaka habba ilayna minal ma'inda sama wa nasabikana saudika dinana wa antusana uladana wa jami' ahli bitina wa mulana kulla syana wa taitana wa man yawayhum fi ibadika wa yazika wa jiwarika wa manika bzika wa hifzika wa hizwaka nafika min syarri kulli syaitanin wa sultani insin wa janin wa bagin wa hasidin wa sabin wa hayatin wa aqrin virus korona min syarri kulli dabbatin anta akhir min asyatiya nabi ala salatu mustaqim rabbana taqabbal minna innaka antas alimatu innaka anta tawrahmin wa ma'ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khazidnya azabana khanabana atina abna hasanah wa fil akhirina azaban nar wa sallallahu alaihi wa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa salamun walhamdulillah wa qabl ya karim la ilaha illa anta subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta